Kembali lagi bersama kami di podcast Santai Himakom. Nih sekarang kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yaitu ada Kak Alif Rizky dan Kak Mas. Nah, Kak Alif ini merupakan Kepala Departemen POM BEM Visip Unida dan Kak Dimas ini merupakan staf Departemen POM BEM Visip Unida. Halo Kak Alif, Kak Dimas, apa kabar? Alhamdulillah sehat Sekar. Alhamdulillah ya kita Gimana nih? sehat ya. Sehat kita. Sekar sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kak, sebelum kita membahas ke topik utama ya mengenai kaderisasi, aku mau nanya sedikit nih mengenai Departemen POM ini tuh apa sih? Departemen POM ya? Iya. Kita membahas pertama Departemen POM. Departemen POM ini merupakan sebuah bidang yang dimana bidangnya itu merupakan pengembangan organisasi mahasiswa. Lalu pengembangan apa aja sih? Yang pertama ada pengembangan di internal pengurus BEM Visipnya tersendiri, lalu juga kita ada pengembangan keluar seperti kita mengadakan sebuah kajian-kajian ya, kita seperti yang sekarang kita sedang lakukan ini kaderisasi ya. Lalu juga kita mempunyai di bidang kesejahteraan mahasiswa ya, seperti itu ya Dimas ya. Jadi di kesejahteraan mahasiswa itu kita mengurusi perihal SPP Ya. anak visip ya gitu. Jadi kita turun serta membantu mahasiswa yang kesusahan seperti membayar SPP dan lain sebagainya. Ya, dan juga memang skema ini sosial kesejahteraan mahasiswa ini tidak hanya mengurusi SPP tapi aspirasi yang masuk mengenai akademik dan non akademik seperti itu sekarang. Tadi kan Bang Alif udah ngasih tahu ya kalau di Departemen POM ini ada proker yaitu namanya kaderisasi. Ya. Nah, kaderisasi itu apa sih, Kak? Jadi mengenai kaderisasi ini merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai kita dalam berorganisasi yang dimana kita proses dalam pendewasaan, lalu berani mengemukakan pendapat, berani menyelesaikan masalah, mampu berpikir kritis, mempunyai jiwa yang loyalitas, lalu dan berkapabilitas seperti itu ya Dimas. Betul. Jadi di dalam kaderisasi ini khususnya kita untuk ke mahasiswa baru ya. Yeah. Jadi biar mahasiswa baru ini betul yang dikatakan Bung Alif menjadi mahasiswa yang berintelektual, yang berpikir kritis, terus berintegritas. Iya. Loyalitas juga ya. Apalagi satu lagi? Mentalitas. Mentalitas pada kaderisasi tahun ini rencananya akan sedikit digeber ya. Seperti itu. Oh, berarti kaderisasi ini khusus untuk anak mahasiswa baru gitu ya? Ya, seperti itu. Untuk mahasiswa angkatan 2021 ya. Fungsi dari kaderisasi ini tuh untuk apa sih, Kak? Fungsi ya, kita mau bahas fungsi. Fungsi ini sebenarnya sama seperti jawaban yang tadi saya jelaskan. Fungsinya adalah membuat mahasiswa 2021 itu mampu berpikir kritis dan juga mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan. Karena jiwa kepemimpinan itu perlu ketika kita berorganisasi, tidak hanya di dalam organisasi tapi di luar organisasi pun itu perlu seperti itu. Gimana Dimas pendapatnya mengenai Ya, betul sekali Bung Alif. Jadi kan kalau kita berbicara tentang fungsi itu kan menurut saya tuh kayak berkesinambungan dengan apa yang tadi disampaikan. Artinya kata Bung Alif, fungsi kaderisasi ini tuh untuk menemukan jiwa rasa kepemimpinan di mahasiswa angkatan 2021 ini. dan juga untuk melanjutkan tokot estafet kepemimpinan ya. Estafet Kepemimpinan untuk kedepannya seperti itu. Oh, gitu. Nih menurut Kak Alif dan Kak Dimas nih, kaderisasi ini kebutuhan atau keharusan sih, Kak? Enggak Dimas dijawab. Apa alasannya? Bung Alif kan sebagai ketua pelaksana kaderisasi ya. Iya, sebagai mungkin, ketua pelaksana nih. Apa tadi kebutuhan dan keharusan ya? Menurut saya sendiri kebutuhan dan keharusan itu berkesinambungan ya. Salah Karena satu apa yang Kesatuan. kalau diartikan itu mempunyai sedikit kesamaan. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita butuh dengan nilai-nilai kepemimpinan, apa yang dirubah dalam sikap, itu juga menjadi sebuah keharusan. Karena kan seperti yang tadi Alif katakan, jiwa-jiwa kepemimpinan ini tidak hanya digunakan atau diimplementasikan di dalam sebuah organisasi, tapi juga dalam kita berkehidupan sosial, atau juga ketika kita lulus
kita juga bakal dihadapkan dengan namanya dunia pekerjaan seperti itu sekarang. Oh, gitu. Nih Bang Alif, di FISIP ini tuh berapa sih jangka waktu kaderisasi ini? Kenapa berapa lama waktu kaderisasi ini? Untuk tahun ini ya proses serangkaian acara kaderisasi ini kurang lebih 3 sampai 4 bulan ya Dimas ya. Kurang lebih segitu. 3 sampai 4 3 bulan. sampai 4 bulan. Kenapa dilaksanainnya 3 sampai 4 bulan selama itu? Oh, kenapa kita melaksanakan selama 3 sampai 4 bulan? Karena proses untuk menjadikan sebuah mahasiswa itu mempunyai jiwa pemimpin itu tidak cukup waktu seminggu 2 minggu. Oh, ya. Membutuhkan sebuah proses-proses yang dimana yang dilakukannya supaya Membutuhkan jangka waktu yang lama. iya membutuhkan intinya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak membutuhkan waktu yang sebentar seperti itu. Apa ada kesulitan nih sama menjalankan kaderisasi ini? Coba dong Kak, di-spill dikit. Kalau kesulitan kita banyak banget ya. Kesulitan kita cukup banyak ya. Aduh, kita nggak mau Spill lah dikit. Boleh lah. Boleh mas, biar dikit ya. Ini dari aku dulu ya, nggak Iya. apa-apa ya. Karena aku di kaderisasi ini sebagai divisi acara, kalau kesulitan pasti ada. Kayak misalkan kita kesulitan mencari narasumber-narasumber, Ya betul. mencari apa? Kayak misalkan kita kan kuliah nih di Universitas Juanda, terus bingung kita ngadain di mana acaranya. Kadang di gedung C sudah ada yang pakai fakultas lain. Mungkin, Coba. ya itu menjadi salah satu titik tantangan buat kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sebenarnya bukan hanya untuk angkatan 2021 saja sebenarnya, tapi juga untuk semua panitia yang bergabung dalam acara kaderisasi ini, di mana semua problem masalah pun semua kita turut merasakan. Ya. Kita kasarnya kita memberi materi kepada angkatan 21 dan kita juga praktek. Sebenarnya seperti itu pemecahan masalahnya. Dan juga mungkin untuk kesulitan-sulitan ya mengenai anggaran ya Dimas ya. Waduh itu. Saya sedikit bingung mengenai ketika dibicarakan mengenai sebuah anggaran. Karena kita tidak mempunyai anggaran yang cukup besar, sedangkan serangkaian kaderisasi ini 3 sampai 4 bulan. Karena kemarin juga kita menaiki proposal Ya. ke fakultas kita sendiri. Kita sudah bilang kalau kita tuh ingin mengadakan acara kaderisasi selama jangka waktu 3 bulan kurang lebih. Tapi di situ gimana Bung Alif? Ya tapi nominal, kita berbicara nominal ya. Nominal yang kita harapkan ketika kita mengajukan proposal ke fakultas itu tidak sesuai dengan apa yang kami dari panitia harapkan. Ya kita tidak bisa menyebut nominalnya ya. Iya. Cuman kita cuma bisa Minim lah. Jadi kita memadat-padatkan anggaran kita gitu, sampai kita kita mengadakan sebuah divisi yang dinamai Kewirus. Ya. Jadi si Kewirus ini adalah sebagai divisi untuk mencari dana seperti itu ya. Jadi alhamdulillah untuk sampai saat ini untuk masalah anggaran masih ada, cuman kita padat-padatin aja. Oh, ya. Yang penting cukup sampai akhir ya. Sampai akhir akhir. acara kaderisasi ini ya. Betul. Betul, kita juga ini ya mohon maaf dan kita minta ini ya fakultas kita sendiri ya. Iya. Jadi Maaf ya. kita juga kan susah lah ya kan menggunakan materi dari luar, apalagi pemateri kita yang sangat luar biasa ya kan. Aduh, ini kan bukan hanya esensi kita aja yang kena, tapi kan eksistensi Ya. dari Fakultas universitas sendiri juga dari, kan fakultas. ikut naik gitu. Jadi saya minta tolong lah kalau ini ya. Tolong Betul. diberi kemudahan lah dan minta kebijakan hatinya mungkin ya. Seperti itu aja sih ya. Fakultas FISIP ini seperti apa dan Oke. tahapan-tahapannya itu seperti apa sih Kak? Kalau tahap-tahapan kaderisasi ini ada 3 tahapan, 3 tingkatan. Yang pertama yang kita lakukan saat ini sampai minggu depan itu masih di tahap kajian tingkat 1. Jadi yang dimana di kaderisasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama kajian tingkat 1, kajian tingkat 2, sama kajian tingkat 3. Tapi di situ kan
kajian satu kan kayak kemarin sebelumnya kita udah ada ini tuh berupa pemberian materi. Ya, materi ya. Ya, jadi nanti kalau kajian tingkat 2 jangan di spill dulu lah ya. Itu Karena masih memang setiap tadi tingkatan ada titik kesulitan yang berbeda seperti itu. Seperti kita di tingkat 1 ini paling hanya pemberian materi dan juga penugasan. ya, betul. Mungkin kedepannya tingkat 2 dan 3 itu ada beberapa yang mungkin lebih ada sesuatunya. Mungkin nggak bisa kita jelaskan bisa. sekarang ya. Tadi kan Kak Dimas sama Kak Alif udah menjelaskan ya katanya di kajian tingkat 1 ini kalian itu memberikan materi kepada mahasiswa baru. Nah, itu materinya tuh seputar apa aja sih? Kalau sini aku apa ya? Kan di acara nih. Ya. Nah, Kalau di kajian tingkat 1 itu kita memberikan materi tentang politik, sosial dan politik. Kenapa? Karena kita kan anak sosial politik juga ya. Jadi aku di situ ingin memberi materi ke anak 21 tentang politik. Ya. Tidak hanya politik tapi juga penanaman nilai yang ada di organisasi ya. Ya. Tapi untuk kajian pertama ini kita lebih berfokus kepada politik. Politik. Kedepannya mungkin kita ada beberapa pembahasan mengenai organisasi secara lebih mendalam seperti itu. Kak, sudah berapa kali sih acara kaderisasi ini dilaksanakan sampai sekarang nih, dari awal sampai sekarang? Awal kaderisasi. Dan boleh dikasih tahu belum sih acara apa saja sih yang udah dilaksanakan ini? Yang pertama itu apa? Yang kedua tuh apa gitu. Lalu kedua. Jadi sesudah grand opening kita masuklah ke kajian tingkat 1 ini. Yang dimana kajian tingkat 1 itu kan berbicara tentang politik, terus sosial sama pengembangan organisasi. Ya, Di situ maka kita kasih tema diskotik. diskotik kita. Diskotik. Yang Diskotik dimana itu- ya, sok. yang dimana diskotik itu adalah diskusi sosial politik. Oh, bukan diskotik yang ajep-ajep ya. Yang dimana temanya tersebut gerakan mahasiswa sebagai jawaban alternatif kebuntuan politik negara seperti itu. Lalu adapun materi yang kedua itu dibawakan oleh siapa kemarin? Tapi yang gerakan mahasiswa sebagai alternatif kebuntuan politik negara ini kita pematerinya luar biasa ya Bang Alif. Oh iya. Siapa tuh kalau boleh tahu, Kak? Wah, itu mantap sekali ya. Kita mengundang dari Bang Frans ya. Bang Frans itu sebagai Menko Sospol. Menko dari Sospol. BMKM UNES Ya. Semarang. Jadi memang pemateri-pemateri yang kita hadirkan bukan orang-orang yang bisa dibilang jam terbang mengenai organisasinya rendah. Kita mempunyai sebuah relasi dari kakak-kakak kita di FISIP mengenai channel-channel siapa pemateri-pemateri yang tepat untuk membawakan materi tersebut. Betul. Gitu ya. Karena kan kasihan kalau terbang ke UNES ya, terbang ke sini dari Semarang kan, jauh banget. Jauh banget. Jadi kita Karena- minta tolong nih ke fakultas lagi nih ya. Nah ya kan kita mengundang jauh ya dari Betul. UNES ya, dari Jakarta itu juga membutuhkan sebuah anggaran yang cukup, ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Jadi tolonglah. Lalu kita ada kajian kedua, Ya. di mana kita mengambil judul apa sih? Demokrasi dulu, kini dan nanti. Kalau boleh tahu itu narasumbernya siapa tuh? Yang di kajian kedua. yang dimaterikan oleh Bang Sultan Ripandi ya. Sultan kan? Bang Sultan itu, Bang Sultan Ripandi itu Ketua Demak UIN Jakarta 2019. Itu kalau aku lihat sejarah track record beliau itu memang seorang aktivis dan suka debat. Ya, di suka acara-acara TV. debat dengan para ahli politik ya di Politik. TV ya. Itu. Lalu juga pada materi ketiga ya kita mengundang demisioner kita sendiri dari BMFISIP, yaitu mantan gubernur tahun 2019-2020 yaitu Bang Agung Muhammad Budiarsa ya, membawakan tema mengenai self management seperti itu. Lalu apa lagi ya? Kita terakhir kemarin itu apa ya? Online ya? Terakhir Iya, kita online. online
itu kita membawakan materi Diskotik lagi kalau nggak salah ya. itu masih diskotik karena Diskotik itu ya? kan masih kajian tingkat pertama itu Iya. judulnya kuasa negara dari dan hingga. Itu kita ngadain pemateri, kita undang pemateri dari Greenpeace. Greenpeace. Wih. Bang Iqbal Damanik ya. Itu Cukup. sebagai apa forest champion ya. Forest champion. Karena cukup menarik sekali kemarin ya. Walaupun online tapi apa yang dijelaskan oleh Bang Iqbal itu masuk ke dalam pikiran kita ya. Jadi mantap lah. Tidak hanya Bang Iqbal, semua pemateri yang kita undang juga mempunyai ketika membawakan materi itu bisa kita mengerti lah. Ya. Karena kan ada kadang pemateri yang suka berbelat-belit gitu ya. Iya. Jadi kita Apalagi kurang kalau paham online ya. ya apalagi kalau online ya. Dan kemarin kita Bang Iqbal Damanik ini kita lakukan secara online Kar. Dan alhamdulillahnya direspon baik oleh anak-anak bukan anak-anak ya, para kader angkatan 2021 dengan melontarkan beberapa pertanyaan. Jadi di acara online tersebut itu jadi lebih interaktif ya Dimas. Ya betul. Seperti itu. Sekalian kita juga ngabuburit ya. Sekarang kita ngabuburit tuh. Ngabuburit sambil nge-zoom. Nah ya. Ngabuburit. Sambil Bukan nunggu ngopi ya. buka. Sambil ngopi ya. Nih Kak, kriteria apa sih yang harus yang ditanamkan dalam diri si calon kader ini? Kriteria pemimpin yang dicari. Sebenarnya kalau kita membahas kriteria itu banyak ya. Mungkin kita ambil dari pendapat saya dulu ya. Mungkin Iya. nanti Dimas bisa menyatakan pendapat mengenai kriteria pemimpin. Kalau kalau dari saya, kriteria pemimpin itu orangnya bijaksana, tegas, mampu menyelesaikan masalah di saat-saat yang memang kritis, lalu berani untuk membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijakan kepada teman-teman di bawahnya seperti itu, dan juga mampu untuk berpikir kritis, berani, tidak takut untuk kadang ada sebuah pemimpin yang takut untuk berbicara, padahal dengan tidak sadarnya dia ada seorang pemimpin. Jadi yang kita cari itu pemimpin yang berani, mampu berpikir kritis, dan juga loyalitas, mempunyai sifat-sifat yang loyal, dan juga mempunyai mentalitas. Karena ketika seseorang dipimpin oleh seorang yang mempunyai mentalitas, sebuah organisasi itu dapat berjalan dengan baik dan mamprang, kasarnya mamprang gitu. Beda dengan orang-orang yang pemimpin yang pintar tapi tidak mempunyai mental. Jadi itu mungkin pendapat dari Kak Dimas mengenai kriteria calon kader. Kriteria kalau ini mah menurut aku pribadi ya. Jadi yang aku harapkan dari kriteria dari calon para kader 21 ini mempunyai rasa tanggung jawab. Ya, tanggung jawab yang besar ya. Karena di kajian kita saat itu juga sudah diberikan materi self management, itu bagaimana mengelola dirinya sendiri, bagaimana mengelola nanti ke depannya agar berorganisasi ya kan, agar menjadi organisator yang baik. Nah, itu maksud saya. Ya, mungkin itu ya kalau kriteria kita yang saya harapkan sih banyak, tapi jangan disebut di sini ya. Ya mungkin untuk jiwa-jiwa kepemimpinan ya mungkin semua orang juga punya gitu. Tapi kan untuk yang mau untuk tampil menjadi seorang pemimpin itu nggak banyak ya. Karena butuh kemauan yang memang benar-benar kuat dan dekat, yang mantap lah intinya mah. Itu sekarang. Karena tadi kan udah ngomongin kriteria nih. Sekarang mau nanya nih, nilai-nilai yang perlu ditanamkan itu apa sih di dalam diri si calon kader ini, yaitu kan mahasiswa FISIP 2021 nih. Ya. Gimana menurut lu? Nilai-nilai yang harus ditanamkan sebagai pendapat Bang Alif nih sebagai ketua pelaksana dan Kak Dimas sebagai koordinator acara di kaderisasi FISIP 2022 ini. Gimana nih pendapat Bang Dimas dulu? Sejauh ini yang aku harapkan dari kita laksanakan kaderisasi dari pertemuan pertama hingga saat ini, aku harapkan sih
eh, para kader ini makin bisa berpikir lebih logis, Ya. lebih kritis. Apalagi kan kita sudah kasih masukan nih materi-materi tentang politik, dan aku harap juga mahasiswa angkatan 21 jadi peka terhadap isu-isu lingkungan, isu-isu politik yang ada di sekitar. Kayak kemarin kita aksi ya Aksi kita kemarin pada di di Istana Bogor. Istana Dan Bogor ya, kemarin kita sempat aksi juga. alhamdulillahnya aku senang gitu melihat ada anak 21 ikut aksi. Jadi wah, ini kita di kaderisasi ini jadi mungkin belum berhasil ya, tapi ada sedikit perkembangan dari si para kader itu untuk Ada bibit-bibit lah ya ya rasanya. bibit-bibit. Jadi apa ya, kita Ya nilai-nilainya ya mungkin peka terhadap keadaan yang sedang terjadi di sekitar gitu, juga memiliki jiwa intelektualitas yang cukup mumpuni ya. Seperti itu mungkin kalau dari saya. Jadi udah kelihatan gitu ya perkembangannya Ya. dari kaderisasi ini, Ya, meskipun step-stepnya udah belum kelihatan ya. selesai sampai akhir gitu. Nih, Bang Alif sebagai ketua pelaksana nih, pelaksana kaderisasi FISIP 2020 ini. 2022 ini strategi apa saja sih yang dilakukan agar proses kaderisasi ini berhasil gitu? Mengenai strategi ya, apa ya strategi yang kita buat ya, Bet? Karena kalau berbicara mengenai strategi, kita nggak mempunyai strategi khusus ya. Tapi aku ada satu strategi yang bisa lah di-spill sama Ya, penonton juga. Jadi di sini strategi kita untuk menggait para kader 21 ini agar datang ke tempat yang kita undang. Ya. Kita seperti biasa mengundang pemateri-pemateri yang hebat. Jadi misalkan kita kemarin mengundang Bang Sultan Tifandi itu sebagai pemateri kita. Di situ kan ada satu cara yang membuat para kader 21 ini semakin semangat untuk datang di kajian kaderisasi ini. Jadi strategi kita tuh ya seperti itulah ya. Dan juga kita kan di kaderisasi ini ada penanggung jawab kelompok ya. Jadi si penanggung jawab kelompok tersebut gimana caranya si PJ tersebut melakukan sebuah komunikasi persuasif untuk mengajak para kader 2021 ini untuk ikut setiap materi-materi yang ada di serangkaian acara kaderisasi seperti itu sekarang. Jadi ya untuk saat ini kita belum mempunyai kendala mengenai para kader ini ya. Karena kan mengingat kita baru melaksanakan sekitar 4 materi ya, dan juga baru masih tingkatan 1 gitu. Kita belum tahu kedepannya, mungkin bisa didoain aja semoga kita sukses. Amin. Ya. Semoga kaderisasinya berhasil. Ya, aman ya. Nih Bang Alif, apa sih tolak ukur dari keberhasilan kaderisasi ini? Tolak ukurnya? Tolak ukur keberhasilan pada kaderisasi tahun ini ya. Iya, tolak ukurnya. Yang dimana tolak ukurnya itu para kader angkatan 2021 bisa mengimplementasikan apa yang telah didapatkan pada serangkaian acara-acara kaderisasi dari awal, dari proses grand opening sampai nanti pada tahap akhir, yaitu latihan dasar kepemimpinan seperti itu. Yang diharapkan ya mampu ilmu yang didapatkan bisa disebarluaskan kembali ke teman-teman di luar sana yang mungkin kurang paham mengenai kepemimpinan, organisasi, dan ilmu-ilmu lainnya mengenai ilmu sosial dan politik seperti itu ya Dimas. Mungkin itu jawaban singkat dari saya ya. Apakah Dimas mau nambahin? Aku ada satu tolak ukur keberhasilan kaderisasi ini. Kemarin kita lihat sendiri yang aksi itu, menurut aku para kader 21 yang ikut aksi itu menurut aku sih udah tolak ukur keberhasilan dari kaderisasi kita. Iya betul. Gitu kan. Jadi bagaimana anak 21 ini menjadi lebih peka terhadap isu-isu politik, itu aja sih. Itu Lebih aja. peka ya. Lebih peka sih sebenarnya
paling digencarkan tuh ya peka sama paham dan keadaan sekitar lah, intinya mah ada apapun problematika isu-isu politik, isu-isu lingkungan ya peka, bisa membantu masyarakat yang memang sedang membutuhkan bantuannya. Itu mungkin sekarang. Mungkin Kak Mars cukup sekian podcast dari kami. Oh ya, di sini aku akan mau ngepromosiin basreng dan makaroni dari Kewiru Simakom. Kalau kalian mau pesan bisa melalui Instagram Kewiru Simakom, yaitu Entrepreneurship Himakom. Nanti aku akan taruh username IG-nya di kolom deskripsi di YouTube ya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar di YouTube. Nanti aku akan tanyakan langsung ke Bang Alif dan Kak Dimas. Bang Alif, Kak Dimas, terima kasih sudah menyempatkan datang ke podcast kami. Semoga puasanya lancar ya. Amin. Alhamdulillah Ya. sejauh ini kita lancar ya. Lancar banget kita sekarang. Alhamdulillah. Kan kita udah masuk puasa berapa hari ya? 17. Alhamdulillah kita selalu dilancarkan ya. Padahal Belum ada yang bolong-bolong ya. padahal kita selalu disibukkan dengan Betul. sebuah kegiatan organisasi di kampus seperti itu. Tapi ya Namanya juga itu kan ujian dengan Ujian, saat kan. bulan Ramadan. yang penting kita tetap menjalankan dan ikhtiar gitu Iya. seperti itu ya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Amin. Seperti itu Mungkin sekarang. Kak Mars sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.